Saya sendiri baru dengar informasi itu dari media itu ada 2 orang yang menyerah mengatasnamakan saya kalau tidak salah. Saya perlu klarifikasi bahwa bagus saudara wartawan sampaikan, memang saya baru dengar. Tapi yang jelas tidak ada anak buah saya yang serahkan diri. Sementara saya di pengasingan ini dengan anggota semua tidak ada yang menyerahkan diri. Hanya kecurigaan saya saja itu mungkin yang mengatasnamakan saya itu mungkin yang diopemkan yang menyerah. Kalau anggota saya yang aktif tidak ada yang menyerahkan diri. Saya tidak tahu itu dari mana, dari Yapen Timur kalau tidak salah saya dengar. Tapi yang jelas tidak ada seruan dari saya untuk menyerahkan diri ke pemerintah NKRI. Itu bukan solusi juga untuk main-main serahkan diri itu sudah permainan yang bukan baru, sudah terjadi, sudah lama. Ada oknum-oknum tertentu yang sengaja untuk cari jabatan, cari reputasi. Dan menurut saya itu ya mungkin yang menyerahkan diri juga mungkin mereka juga tidak ada perhatian pemerintah, mungkin mereka serahkan diri supaya bisa pemerintah kasih makan, kasih hidup. Kalau saya tidak ada sama sekali anggota saya menyerahkan diri, tidak ada. Dan saya tidak tahu yang menyerahkan diri itu siapa, saya tidak tahu. Mungkin demikian. Menurut saya itu rakitan itu orang bikin gampang saja. Pakai rakitan bikin, masyarakat yang biasa juga bisa bikin rakitan juga. Kalau Korsa, ideologi dari garis keras itu jangan kasih senjata, tapi sudah pun tidak bisa diserahkan atas nama perjuangan. Apalagi itu reputasi dan itu kewibawaan. Tidak mungkin anggota yang eksis tidak mungkin serahkan senjata itu. Itu menyangkut reputasi politik perjuangan. Justru saya berpikir bahwa kalau seperti ini terus terjadi, menurut saya itu penipuan publik saja. Seakan-akan itu pejabat di daerah, oknum pejabat di daerah tipu pejabat yang ada di pusat. Situasi Papua ini kan lahan bisnis, dan politik ini kan jadikan sebagai lahan bisnis. Jadi kalau orang mau cari jabatan, promosi jabatan ke Papua supaya bisa ada action di Papua, pulang ke Jakarta jabatannya naik, begitu. Benar. Ini kan tidak, kasihan. Justru kita garis keras yang ada di Papua ini kan ada berapa suku orang Papua ini kan berapa suku sekali, ada sekian ratus suku yang ada dengan berbeda-beda budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Justru itu kami mengharapkan pemerintah Indonesia supaya buka ruang negosiasi, ruang perundingan bagi kita untuk selesaikan solusi masalah Papua. Kalau hanya TNI Polri serahkan diri ke TNI Polri 1-2 orang serahkan diri, kalau orang TPNOPM ini selalu serahkan diri itu mungkin sudah ada perjuangan kabar di Papua, tidak ada perjuangan itu. Sebab kalau setiap tahun ada dengar di media ada serahkan diri, serahkan senjata, wah berarti situasi Papua sudah aman karena semua PM sudah serahkan diri, sudah menyerah. Jadi kalau menurut saya ini tidak jelas, karena saya sendiri tidak tahu yang menyerahkan diri itu siapa. Setidaknya kan saya tahu, oh ini anggota saya yang mungkin ini. Saya sama sekali tidak tahu siapa yang menyerahkan diri. Semua anggota saya itu kan yang aktif kan terdeteksi semua, terkontrol semua. Justru kita berjuang, kita juga punya sistem. Jadi saya justru mengidam-idamkan kapan pemerintah Indonesia berikan ruang bagi kita untuk kita berunding. Itu solusi. Aceh bisa berunding, kok Papua masa tidak bisa? Karena saya ini membawa sekian simpatisan, di atas ribuan simpatisan. Kalau saya menyerah sendiri pun belum tentu yang lain juga mau sehati dengan saya, sepakat dengan saya. Ya itu solusi. Perundingan itu solusi bagi Papua yang kita maksud. Bukan PON itu bukan solusi. Malah PON itu saya lihat di dalam redaksi itu ada di situ pemerintah Indonesia bikin PON bagi Papua. PON itu tidak kasih makan masyarakat Papua.
masyarakat yang ada di kampung-kampung itu tidak sejahtera, tidak hidup dengan apa itu PON itu. PON itu hanya kalangan-kalangan khusus yang diramaikan oleh beberapa provinsi yang ada di Papua. Malah dananya dihabiskan dalam kondisi COVID, masyarakat lagi butuhkan dana, butuhkan makan, malah dananya dihabiskan ke PON. Dan PON itu bukan solusi. PON itu hanya reputasi saja, negara hanya buat itu saja untuk ini. Tapi sebenarnya PON itu bukan solusi untuk orang Papua. Orang Papua lagi, masyarakat Papua ini lagi butuh makan, dia lagi butuh kesejahteraan, dia lagi butuh kedamaian, kenyamanan. PON itu bukan solusi. Saya karena lihat di redaksi itu, karena sudah bangun PON apa ada perhatian, bukan solusi kalau itu. Karena yang merasakan PON itu kan bukan orang Papua. Ada semua provinsi yang ada semua ada di situ. Semua dana dibangun, infrastruktur semua dibangun hanya untuk PON. Dihabiskan ke PON, sekian triliun kan dihabiskan ke PON. Coba dalam kondisi COVID begini ya, coba pemerintah lihat dana sekian coba kalau bagi ke masyarakat kan aman, tidak ada yang mungkin apa tuh kelaparan, apa segala macam. Kesejahteraannya bisa dibangun dari dana itu. Sekian itu coba habiskan ke PON hanya sesaat saja. Jadi PON itu bukan solusi. Kalau bagi saya itu saya rasa lucu juga kalau perhatiannya itu PON itu sudah mencoba nama baik Papua, tidak seperti itu. Hanya kalangan khusus saja itu. Jadi menurut saya itu solusi bagi Papua itu pemerintah NKRI buka ruang untuk berunding aja, supaya konflik di Papua ini bisa teratasi. Jadi saya minta maaf, saya klarifikasi tidak apa itu mengurangi rasa hormat dari semua pihak, tapi sama sekali yang menyerahkan diri itu bukan anggota saya. Jadi saya hanya klarifikasi bahwa itu bukan anggota saya. Di dalam media kan saya pun nama ada terbawa dalam. Saya bilang saya bukan anggota saya. Sebab komponen perjuangan di Papua ini banyak. Mungkin mereka dari komponen lain saya tidak tahu. Tapi kalau saya dengan barisan saya tidak ada itu yang menyerahkan diri itu. Jadi nanti coba ditelusuri baik yang menyerahkan diri itu siapa, dari mana, asalnya, usulnya dari mana. Sebab saya kan punya nama baik juga, jangan sampai saya dibawa-bawa. Saya juga mengerti siapa situ. Begitu. Jadi mungkin demikian.